pagi, Pak. Selamat pagi, silakan masuk, silakan duduk. Silakan memilih tempat duduk yang paling nyaman buat kalian. Selamat pagi, gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Ini tempat duduknya udah nyaman semua? Sudah. Udah ya. Bapak ucapkan selamat datang di ruangan konseling ini. Kita dari ruangan konseling ini karena sebelumnya sudah mengatur jadwal ya, menjadwalkan buat sesi konseling kelompok ini. Ini udah ada teman-teman semua. Mungkin saya mau tanya, teman-teman ini udah saling mengenal satu sama lain? Belum mengenal ya. Jadi cuma ya udah di grup itu mungkin tahu namanya, panggil siapa gitu, tapi belum tahu yang mana gitu ya. Nah, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Sebelumnya yang mulai perkenalan mungkin bisa saya perkenalkan, nama saya di sini Farhan yang akan nantinya membantu teman-teman waktu prosesi konseling kelompok ini sebagai fasilitator seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait biodata ataupun juga diri saya gitu? Tidak? Oke. Jadi gimana? Saya panggilnya Kak aja nggak apa-apa ya, Oke. gitu. Kak Farhan gitu. Nah, ini nanti silakan untuk perkenalan, memperkenalkan diri, nama, kemudian asalnya dari mana, kemudian juga hobi gitu ya. Oke, bisa dipahami. Siapa yang ingin memulai perkenalan terlebih dahulu? saya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Halo semuanya teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Salsabila Abdullah, biasa dipanggil Salsa. Saya berasal dari Banyuwangi. Hobi saya apa ya? Traveling. Ya, hobi saya traveling. Suka jalan-jalan ke mana? Ya tempat yang alam-alam gitu sih, Pak. Dekat. Teman-teman yang lain ada yang ditanyakan ke Salsa? Umurnya berapa? Tahun ini masuk 20. Ada lagi? Sudah. Oke, lanjut silakan. Oke, tadi kan teman-teman udah perkenalan satu persatu, udah kan hobinya gitu. Nah, saya mau tanya, ini sudah ada yang pernah melakukan konseling atau belum? Belum pernah ya. Oke, jadi mungkin sedikit penjelasan. Nanti dalam proses konseling, terutama di konseling kelompok, ini nanti saya hanya sebagai fasilitator dan teman-teman lah yang lebih aktif dalam bertanya maupun juga membantu suatu konseling yang lain. Jadi nanti mungkin nggak perlu saya memberikan kesempatan terlebih dahulu. Kalau misal mau ingin bertanya ataupun berpendapat kayak gitu, silakan mengajukan tangan. Nanti kalau sudah dipersilakan bisa langsung untuk menyatakan apa yang ingin disampaikan kayak gitu. Nah, dalam sesi konseling kelompok ini asas yang paling penting salah satunya adalah kerahasiaan. Karena di sini kan bukan hanya ada saya sebagai konselor atau fasilitator, tapi juga ada teman-teman sebagai anggota kelompok yang itu juga berkewajiban dalam menjaga rahasia anggota kelompok yang lain. Nah, supaya di sini anggota kelompok itu merasa aman dan juga merasa dapat menceritakan segala apapun yang ada di dalam benak mereka, dan juga ya bisa menyampaikan sesuai dengan keadaan ataupun juga permasalahan yang ada seperti itu. Nah, ini nanti dalam sesi konseling kelompok ini kita akan dibatasi selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam, supaya nanti sesi konseling kelompok ini bisa berjalan secara efektif seperti itu. Apakah cukup jelas penjelasan saya? Oke. Nah, kalau cukup jelas, apakah kita bisa memulai sesi konseling ini? Bisa ya. Oke. Untuk memulai sesi konseling ini nantinya teman-teman akan menceritakan terlebih dahulu terkait permasalahannya secara umum, secara bergantian. Setelah semuanya sudah selesai untuk menceritakan, nanti kita akan memilih salah satu masalah permasalahan yang akan dibahas dalam pertemuan ini seperti itu.
siapa yang ingin menceritakan permasalahan terlebih dahulu? Silakan. Baik, saya akhir-akhir ini merasa terbebani. Mungkin itu yang bisa saya bagikan tentang permasalahan saya. Oke, itu dari Novita. Jadi lebih ke bagaimana permasalahan yang ada banyak kegiatan mungkin juga dan juga tanggungan yang ada di rumah maupun di perkuliahan yang itu membuat Novita mungkin kebingungan bagaimana menyelesaikannya gitu ya. Iya, benar. Oke, itu dari Novita. Lanjut, silakan siapa yang ingin menyampaikan permasalahannya lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Kalau saya ya Pak, yang saya rasakan itu apa ya, saya tuh ngerasa kayak cemas gitu loh. Kan sekarang kan saya di semester 4 ya kuliah. Saya tuh ngerasa cemas akan diri saya gitu. Oke, jadi ini tadi kan semuanya sudah bercerita ya terkait permasalahannya masing-masing. Jadi ada Vika, terus lanjut ke Salsa, dan juga Dina dan juga Aurel. Nah, selanjutnya di sini yang sudah saya sampaikan tadi cuma satu permasalahan saja yang dibahas di pertemuan ini supaya terfokus lah ya. Menurut teman-teman sendiri, permasalahan siapa sih yang perlu untuk dibahas terlebih dahulu? Kalau menurut saya sih masalahnya masih sama. Apa sih Dina kok menganggap permasalahannya Novita tuh perlu dibahas terlebih dahulu? Karena menurut saya permasalahan banget itu kayak lebih kayak urgent untuk diselesaikan sekarang gitu. Jadi dari Dina permasalahan Novita dulu, yang lain Seperti Dina. oke, sama ya. Iya. Nah, karena ini dari teman-teman memilih permasalahan Novita untuk dibahas terlebih dahulu, ini Novita apakah bersedia untuk permasalahan yang dibahas dalam sesi konseling kita pada pagi hari ini? Bersedia ya. Oke Novita, selanjutnya silakan untuk menceritakan permasalahannya mungkin lebih mendalam lagi, apa aja yang mungkin saat ini Novita rasakan, dampaknya sejauh ini seperti apa, kemudian juga ya mungkin dengan orang-orang terdekatnya Novita juga itu seperti apa sejauh ini. Pertama-tama Pak, saya merasa bahwa hampir semua tugas kuliah saya itu terbengkalai. Pertama karena saya merasa bahwa pekerjaan rumah saya maupun pekerjaan di kuliah, tugas-tugas kuliah, dua-duanya itu penting. Saya ingin mengerjakan dua hal dalam waktu yang bersamaan. Tetapi dampaknya atau hasilnya itu yang saya terima justru tidak memuaskan. Jadi justru saya merasa kecewa dengan hasil yang saya dapatkan. Dari jadwalnya Novita sendiri itu kan mungkin dari waktu hari weekday gitu ataupun juga Senin mungkin sampai Jumat. Nah, bagaimana mungkin di akhir pekannya gitu kan, mungkin kalau di akhir pekan perkuliahan kan sudah tidak ada, mungkin jadwal apa lagi yang Novita lakukan? Saya kalau hari Sabtu atau akhir pekan itu saya lebih banyak melakukan kegiatan bersama teman-teman saya. Jadi lebih banyak kegiatan di luar rumah karena sekalian refreshing. Jadi lebih banyak keluar rumah melakukan kegiatan bersama mereka. Contohnya pergi ke kebun atau jalan-jalan ke tempat-tempat yang bisa menyenangkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait permasalahannya Novita? Saya mau tanya,
apakah keseharian, apakah yang ceritanya sampaikan sama Novita ini setiap hari begitu, maksudnya kayak kegiatannya itu setiap hari begitu mulai dari Senin sampai Minggu, apakah begitu ya? Ya, saya hampir setiap hari selalu melakukan kegiatan yang sama. Jadi kan Novita tadi udah menyampaikan terkait bagaimana permasalahannya, teman-teman juga udah menggali bagaimana permasalahan tersebut terjadi, bagaimana dampaknya ke Novita, terus juga bagaimana mempengaruhi kehidupan sehari-harinya ke orang terdekatnya Novita juga. Nah, Novita ini dengan keinginannya untuk mendapatkan hasil terbaik baik itu di kuliah maupun di rumah merupakan suatu pemikiran yang sebenarnya baik. Akan tetapi apabila selalu ingin harus terutama di semua kegiatan, di sini merupakan suatu hal yang nggak baik bagi Novita sendiri. Jadi Novita di sini menjadi orang yang merasa bersalah atas suatu kegagalan yang itu sebenarnya merupakan suatu hal normal, karena semua manusia tentunya tidak bisa memberikan hasil yang 100% pada setiap kegiatan maupun juga aktivitas yang dia alami seperti itu. Nah, dari hal tersebut tentunya kemudian menambahkan kecemasan maupun juga bagaimana tadi Novita menyampaikan Novita stres seperti itu. Nah, di sini mungkin dari teman-teman dengan kasusnya Novita terkait bagaimana dia ini perlu untuk melakukan suatu hal tertentu yang merasa harus ini, apakah mungkin dari teman-teman yang membagikan cerita ya sebenarnya teman-teman ini pernah ingin untuk mencapai suatu hasil yang terbaik, perfeksionis lah ya mungkin bahasanya, tapi setelah mungkin teman-teman sejauh ini menjalaninya ternyata perlu untuk sedikit menurunkan standar supaya baik untuk diri kita masing-masing. Mungkin ada yang ingin membagikan pengalamannya? Saya Silahkan. dulu tuh pas SMA saya tuh pengen banget juara 1 Pak, tapi pas saya ngelakuin saya tuh nyadar kalau saya tuh nggak bisa juara 1, selalu aja juara 2 atau nggak 3. Jadi saya sadar kalau diri saya ini tuh nggak bisa juara 1. Akhirnya saya menerima kalau saya juara 2 atau nggak juara 3. Oke. Terima kasih Dina atas cerita yang dibagikan. Ini tadi mungkin bagaimana perspektif dari Dina terkait mungkin permasalahan yang tidak yang sama persis, tapi mungkin ada kemiripannya gitu dengan kasusnya Novita ini. Nah, jadi Novita untuk lebih memahami bagaimana Novita ini dengan pemikiran Novita, terus juga dengan bagaimana Novita ini dampaknya dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Di sini saya ingin memberikan PR terutama untuk Novita untuk lebih memahami bagaimana permasalahannya. Jadi nanti akan bisa kakak berikan form yang nanti bisa Novita isi untuk yang ini, bagaimana kegiatan apa saja yang menyebabkan Novita untuk memunculkan suatu, entah itu merasa stres atau mungkin merasa khawatir atau tadi juga merasa saat melakukan satu aktivitas malah kepikiran ke aktivitas lainnya. Nah, nantinya langsung aja berurutan dampaknya apa, kemudian juga menurut Novita tuh berapa lama untuk dijalankan, kemudian selanjutnya ingin Novita ganti dengan kegiatan apa seperti itu. Ini nanti Novita bisa dibawa pulang untuk bekal ke pertemuan kita selanjutnya seperti itu. Oke. Itu nanti untuk Novita ya teman-teman. Nah, seperti Novita terkait tugas yang perlu Novita
kerjakan nanti sampai kita pertemuan selanjutnya. Nah selanjutnya untuk Novita sebenarnya tugas ini supaya Novita lebih memahami terkait diri Novita sendiri, dan juga kan tadi Novita mungkin hobinya membaca, itu bisa mungkin membaca terkait kisah-kisah yang bahwasanya kesempurnaan itu bukan suatu hal yang harus, dan juga menerima atas ketidaksempurnaan itu merupakan suatu kenyamanan juga dalam menjalani hidup. Mungkin nanti kita bisa membaca entah kisah-kisah maupun cerita yang terkait hal tersebut gitu. Nah oke, karena kita juga dibatasi waktu ya untuk sesi konseling ini, mungkin dari cerita kita bisa kita cukupkan di sampai sekarang ini aja. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman bisa untuk apa ya, kan tadi juga kita sebenarnya sudah menyampaikan bagaimana permasalahannya, kemudian juga kita juga sudah teman-teman ada yang menceritakan juga bagaimana menghadapi suatu perfeksionis atau juga keinginan yang ingin untuk menjadi orang yang terbaik itu. Kemudian di akhir kita akan memberikan Novita waktu untuk lebih mengenal dirinya terkait bagaimana hal-hal tadi itu muncul. Oke, siapa yang mungkin ingin menyampaikan kesannya dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Saya. Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dan kakak konselor kayak Farhan karena sudah meluangkan waktunya di sini untuk kita berbagi cerita. Kesan saya itu dari Kak Farhan sendiri orangnya ramah dan enak aja gitu buat diajak cerita. Lalu teman-teman juga komunikatif meskipun kita saling nggak kenal awalnya, tapi akhirnya kita bisa kenal satu sama lain, dan teman-teman juga nanggapin satu sama lain itu nggak menghakimi, lalu juga nada bicaranya juga lembut-lembut sehingga membuat orang itu bisa nyaman. Itu sih. Oke, terima kasih Laura atas kesan yang udah disampaikan. Mungkin ada lagi yang menyampaikan kesannya? Oke, jadi teman-teman semuanya udah menyampaikan pesannya, bagaimana apa yang dirasakan waktu konseling ini, dan juga apa yang juga menurut teman-teman emang udah terjadi dan juga merasa nyaman juga kan ya. Untuk konseling ini bisa kita cukupkan. Nantinya untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas dari permasalahan teman-teman yang lain. Oh ya, sebelum membahas permasalahan teman-teman yang lain, nantinya kita akan terlebih dahulu melihat pekerjaan rumah yang dilakukan oleh Novita, bagaimana Novita ini lebih mengenal dirinya lebih dalam kayak gitu. Nantinya apabila memang perlu untuk dari Novita ingin ada disampaikan, nanti kita lanjutkan ke Novita terlebih dahulu, baru nanti apabila sudah selesai di Novita kita berganti ke permasalahan teman-teman yang lain kayak gitu. Mungkin kita bisa mengakhiri untuk sesi konseling di pagi hari ini. Silakan teman-teman apabila ingin meninggalkan sesi konseling ini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.